Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias apa? Yes, yes, yes. Yang semangat memuji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa yang hari ini bersuka cita? Yang bersuka cita ayo bilang amin. Wah, hebat semuanya. Semuanya udah siap untuk beribadah hari ini? Udah dong. Wah, Sisi lihat semuanya udah pada ganteng, udah pada cantik, udah pada siap untuk beribadah. Kalau begitu, kita mau naikkan pujian dulu ini bersama-sama. Kita percaya kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada, kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Kita mau percaya, kita naikkan pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kita mau angkat tangan kita, mengalir kasih dari tempat tinggi,
Yes, amin. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami masih bisa merasakan kasih Tuhan, kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menggunakan kesempatan ini dengan bijaksana. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita bilang amin. Wah, Victorious Kids, peace and joy. Semangat sekali. Kalau gitu satu lagi, kita mau tepuk tangan Yesus ya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Siapa yang yes? Tuhan Yesus. Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita semua? Boleh angkat tangannya. Wah, anak-anak Victorious Kids semuanya percaya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Betul banget. Tuhan Yesus itu baik. Dia mengasihi kita semua. Oleh karena itu kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Semuanya pakai gerakan ya. Yesus pokok. Kita katakan kita caranya. Setiap kita mau tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalam. Apa? Pastikan berbuah. Kita mau percaya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalam. Apa? Pastikan berbuah. Yesus pokok. Kita katakan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kita mau katakan lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus, Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Iya, siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan Yesus?
tenang Ci. Kita tinggal di dalam Yesus, maka kita bisa berbuah, kita bisa menghasilkan buah roh. Salah satu buah roh yang pertama adalah apa? Ada yang bisa jawab? Buah roh yang pertama adalah apa? K-A-S-I-H. Dibaca jadi kasih. Biarlah buah roh kasih itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kita, sehingga membuat kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Udah capek belum? Udah capek belum? Belum dong. Kalau belum, kita mau naikkan pujian ini. Pakai gerakan ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Lagi ya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Iya, luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang ajaib, yang kasihnya tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Sama-sama yuk kita mau bilang, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Kasih jempol buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Kita mau belajar bagaimana cara mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yes, benar Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan. Ajarilah setiap kami Tuhan untuk saling mengasihi. Ajarilah setiap kami untuk saling mengampuni. Ajarilah setiap kami Tuhan seperti Engkau mengasihi kami. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar, itu boleh membuat kami belajar bagaimana kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bagaimana kami bisa mengampuni orang yang menyakiti kami Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam dalam hidup kami. Itu boleh kami lakukan dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi kepada Koko Frans yang akan menyampaikan firman Tuhan. Agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menggunakan bahasa yang kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Come on, sing with me. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Shalom Victorious Kids, apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa, amin. Yeay, senang banget loh Kok Frans bisa menjumpai adik-adik lagi di ibadah online kita. Walaupun masih secara online, tapi Kok Frans yakin dan percaya adik-adik tetap mengikuti ibadah dengan serius, amin. Siapa yang tadi lagi pujian penyembahan kita, lagi nyanyi, semua bernyanyi dengan sukacita, dengan serius, melompat, tepuk tangan. Dan Kok Frans yakin dan percaya adik-adik biar di rumah tetap serius mengikuti ibadahnya, amin. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Tentang apa ya? Mungkin adik-adik udah lihat di thumbnailnya, di YouTube, di posternya yang Sisi kirim di grup. Dan Kok Frans yakin dan percaya adik-adik udah semangat banget nih, udah excited. Siapa yang excited untuk mendengarkan firman Tuhan? Ketik di live chat, saya. Oh, Kok Frans juga excited untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Oke, hari ini Kok Frans akan membawakan firman Tuhan tentang you are loved to love. Waduh, apa tuh artinya? You are loved to love. You are loved to love. Bahasa Indonesianya begitu ya. Bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Artinya apa sih? Yuk kita belajar sama-sama tentang you are loved to love. Artinya kita dikasihi untuk kita mengasihi. Kita dikasihi untuk kita kembali mengasihi. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita buka Alkitabnya yuk. Pegang dulu Alkitabnya. Firman Tuhan 1 bulan ini, di bulan yang penuh kasih ini, di bulan Februari ini semuanya tentang kasih Yesus. Itu semua tentang menceritakan tentang kasih. Bukan cuma cinta-cintaan yang ada di dunia, tapi semuanya tentang kasih. Nah hari ini kita mau belajar tentang kita dikasihi untuk kita mengasihi. Siapa yang merasa dikasihi? Siapa sih yang mengasihi kita? Semua dikasihi sama Tuhan Yesus. Dan
siapa sih yang pasti mengasihi kita selain Tuhan Yesus? Orang tua kita pasti mengasihi, kakak dan adik kita pasti mengasihi kita, tapi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus. Apa buktinya? Adik-adik tahu buktinya? Tuhan Yesus lebih mengasihi adik-adik daripada semua yang ada di dunia ini. Buktinya yang pertama, yang pasti ya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk adik-adik semua. Iya, kamu, iya benar kamu. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kamu dan juga buat saya. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di mana? Di surga. Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya demi kita. Coba kita lihat sekarang ya. Kita lihat diri kita sekarang nih. Kita masih bisa berdiri. Siapa yang masih bisa berdiri? Coba adik-adik yang lagi duduk nih. Kan tadi di iklannya sudah duduk yang manis gitu kan. Sekarang Kofran coba ajak adik-adik, ayo berdiri. Hap. Siap, gerak. Semua bisa berdiri. Wah, itu loh bukti kasihnya Tuhan buat kalian. Kalian masih bisa berdiri adik-adik. Masih bisa bernafas. Coba tarik nafas. Buang nafasnya pelan-pelan. Sekali lagi. Buang nafasnya. Itu loh buktinya Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Coba adik-adik pikir lagi. Siapa yang hari ini udah sarapan? Kofrans nih. Udah sarapan belum? Belum. Aduh lapar banget. Kofrans belum sarapan, baru makan siang. Sarapan belum tapi udah makan siang. Gimana nih Kofrans gitu ya? Iya. Adik-adik siapa yang pernah gak makan 1 hari? Saya kok puasa. Wah bagus kalau puasa. Saya kok karena gak dikasih duit jajan sama mama. Ada gak yang kayak gitu? Gak ada ya. Adik-adik semua sampai hari ini pernah selalu makan ya. Lihat tuh perutnya makin gendut gak? Kofrans lihat nih adik-adik mukanya makin tembem loh. Mukanya makin imut loh, makin cabi loh. Artinya apa? Adik-adik selalu dapat makan. Betul? Mama papa kalian selalu beliin kalian atau sediain atau masakin kalian buat kalian makan. Jadi kalian gak pernah kelaparan, betul ya? Walaupun pandemi dari 2020, 2021, sekarang 2022, kita tidak pernah sehari pun kelaparan. Itu loh bukti kasihnya Tuhan buat kita. Apalagi kita masih bisa apa nih? Nih seperti ini nih. Kita masih bisa apa nih? Kofrans masih bisa melihat adik-adik secara online. Adik-adik masih bisa menonton Kofrans secara online. Ya kita masih bisa beribadah. Ibadah itu walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi kita masih bisa beribadah. Betul ya adik-adik? Ibadah itu masih bisa menyanyi buat Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Itu loh kita masih bisa ibadah. Itu juga bukti kebaikan Tuhan buat kita. Dan coba Kofrans tanya lagi sekarang. Adik-adik siapa yang sekarang ibadah online-nya lagi di luar, di jalanan? Ada gak? Oh ada kok, saya lagi jalan-jalan soalnya. Wih asik banget jalan-jalan, gak ngajak-ngajak. Sambil ibadah sambil di mobil kok, di jalan-jalan. Wih keren. Biar udah pergi jalan-jalan tetap bisa beribadah. Ini ibadah kita makin keren loh. Walaupun tidak bisa berkumpul di gereja, tapi kita dimanapun bisa beribadah. Betul ya? Tapi coba Kofrans tanya adik-adik, ada gak yang sampai hari ini tidurnya di luar? Di jalanan tuh, ada gak? Gak ada kan? Adik-adik semua dikasihi Tuhan, adik-adik punya tempat tinggal, adik-adik punya tempat kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Kofrans juga, walau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. Iya, kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. Iya, Kofrans juga sih, panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan kalau lagi di dalam rumah. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita tempat tinggal. Kita masih punya tempat tinggal dan juga kita masih punya keluarga nih. Di mana sih rumah kita? Ya di mana ada keluarga kita, disitulah rumah kita. Itulah homesnya kita. Itu adalah tempat kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Tapi adik-adik setelah kita menerima kasih daripada Tuhan, kita disayang sama Tuhan, kita tahu nih kita udah disayang sama Tuhan, kita nggak kelaparan, kita udah ada jaminan keselamatan, kita pasti masuk surga, kita disayang sama Tuhan Yesus. Itu udah cukup belum adik-adik? Itu cukup buat kita, tapi harusnya itu tidak menjadikan kita cukup. Kita harus apa?
Kita harus berbagi kasih kita buat orang lain. Kita supaya hidup kita lebih bahagia, lebih penuh lagi. Setelah kita dikasihi, kita harus mengasihi orang-orang yang ada sekitar kita. Kita harus memberikan juga apa yang Tuhan sudah berikan buat kita berikan kepada orang lain. Yuk kita buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 27. Ya, buka Alkitabnya, semua udah pegang Alkitabnya? Frans buka ya Alkitabnya ya, Lukas Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Perjanjian Baru, ya betul sekali. Lukas 10 ayat 27 firman Tuhan berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan, ini ya, perhatikan nih kata dannya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, firman Tuhan mengajarkan di dalam Lukas 10 ayat 27, selain kita harus mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi udah ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hari ini kita mau belajar, kita mau mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Ini orang-orang yang ada di sekitar kita, ya keluarga kita, ya teman-teman kita, ya saudara-saudara kita. Semua yang ada di sekitar kita itu adalah sesama kita. Sesama kita manusia, itu kita harus mengasihinya. Yuk kita buka lagi firman Tuhan dari Yohanes 15. Yohanes 15. Nah, Perjanjian Lama apa baru Yohanes 15? Ayo. Yohanes 15 Perjanjian Lama apa baru ya Frans? Apa? Oh, baru. Ya betul. Yohanes 15 ayat 12, ya. Yohanes 15 ayat 12 firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Wah, sekali lagi kita baca ya. Karena ini perintah, baca dengan tegas. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku. Wow. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Wow, keren sekali ayat ini. Tuhan Yesus memberikan kita perintah. Dia mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Ini adalah perintah daripada Tuhan. Yang namanya perintah itu harus dilakukan atau tidak? Apa? Iya, harus dilakukan. Karena itu perintah. Saat perintah tidak dilakukan, akan ada hukumannya. Betul gak? Coba ya. Frans kasih contoh. Misalnya Bapak Presiden Jokowi memerintahkan menterinya, hai kamu menteri, pergi ke Bandung untuk cek proyek yang ada di sana. Kita lagi bangun kereta Jakarta-Bandung, coba tolong pergi ke sana. Nah, itu perintah dari Bapak Jokowi. Kalau Bapak menterinya tidak menurutinya, akan dihukum gak? Akan dimarahi gak sama Bapak Jokowi? Mungkin Bapak Jokowi orangnya sabar, penuh kasih juga. Mungkin dia tidak dimarahi tapi dibilangin, oke, kalau kamu tidak menuruti perintahku, berarti kamu jangan jadi menteri lagi. Silakan berhenti jadi menteri. Dia tidak jadi menteri lagi. Nah, begitu juga firman Tuhan hari ini. Inilah perintahku, ya. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita mengasihi. Kita harus mengasihi karena Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus. Seorang sahabat yang memberikan nyawanya buat kita supaya kita selamat. Oleh karena itu kita harus sadar kalau kita sudah dikasihi Tuhan, jangan cuma mau terimanya doang. Jangan mau, oh ya terus Tuhan berkati, terima kasih, berkati, ya dikasihi terus begitu. Terus kita tidak mau jadi berkat. Tidak boleh, kita harus memberkati orang lain. Kalau kita sadar betapa besarnya kasih Tuhan sama kita, kita pasti akan
rindu juga untuk mengasihi. Rindu juga untuk melayani Tuhan. Kalau kita tahu nih, papa mama sayang sama kita, sekali-sekali papa mama minta tolong, Cece atau Titi atau Koko atau Meme, tolongin Dedi dong, ambilin pulpen. Dedi lagi nggak sempet nih, tolong ambil pulpen, Dedi mau tulis. Kira-kira adik-adik taat gak sama perintahnya? Pasti adik-adik tahu, oh papa mama sayang sama aku. Biasa papa mama lagi sibuk kerja buat kasih mencukupi kebutuhan aku untuk bayar uang sekolah aku. Oh aku mau taat aku mau minta, papi cuman minta tolongnya gampang kok, ambilin pulpen. Yuk kita lakukan, lakukan. Karena kita tahu kita dikasihi, kita disayang. Oleh karena itu apa yang orang tua minta, papa mama kita minta tolong sama kita lakukan dengan sukacita. Jangan dengan bersungut, iya ambil pulpen aja, ngambil sendiri. Padahal kan bisa si papa, malas banget, masa begitu? Ya tidak, kita harus memberikan, oh papa mama aja bekerja siang malam loh. Bekerja loh dari pagi, bangun pagi-pagi berangkat ke kantor. Bekerja buat apa? Untuk bisa supaya kita bisa makan. Untuk bisa kita punya rumah. Untuk bisa kita bisa sekolah. Itu aja papa mama mau melakukannya buat kita. Mama pagi-pagi bangun udah masak. Wih masak. Masak apa hari ini? Ayam goreng, bakmi goreng, capcay, puyum hai. Waduh jadi lapar nih kalau ngomongin makanan. Kenapa ya kalau Kofran yang khotbah pasti ada makanan. Karena Kofran suka makan. Ya siapa yang suka makan di sini? Saya. Iya betul, Kofran duluan yang angkat tangan kalau suka makan. Dan kalau kita tahu papa mama masak nih yang terbaik buat kita, buat supaya kita makan. Bangun pagi-pagi badannya capek loh, padahal untuk masak itu gampang gak? Gak gampang. Seringkali pada saat lagi motong bawang, motong bumbu, tangannya kebeler, kena pisau. Atau tangannya kegores pisau, kejepit sama lemari. Wah banyak hal yang bisa terjadi pada saat mama itu masak. Itu kenapa? Karena mama sayang sama kita. Oleh karena itu kita kalau diminta tolong sama mama, diberikan perintah, jangan asal-asalan, ayo kita lakukan yang terbaik juga. Sama dalam kehidupan kita sama Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus bukan cuman kebeler pisau loh, bukan cuman kejepit lemari loh. Tuhan Yesus bahkan sampai mati di kayu salib loh. Iyalah Kofran gak apa-apa Tuhan Yesus mati, kan Tuhan Yesus pasti bangkit. Tapi tahu gak adik-adik, Tuhan Yesus itu 100% manusia loh. Jadi pada saat dia disalib, pada saat dia dicambuk, pada saat dia dipukul, pada saat dia dipakai mahkota duri, pada saat dia ditusuk lambungnya, sakitnya sama seperti kita sebagai manusia. Karena dia 100% manusia. Dia mengalami itu semua supaya apa? Supaya jangan kita yang ditusuk, supaya jangan kita yang disalib, supaya jangan kita yang dicambuk. Itu supaya kita digantikan sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu, apa yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita, yuk kita bagikan buat orang-orang di sekitar kita. Kita bagikan kasih kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang, bagaimana sih caranya kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita harus mengasihi dengan cara yang benar, dengan cara yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana contohnya? Misalnya nih, ada teman kita yang lagi sakit. Yuk kita doakan. Kita telepon atau kita WhatsApp, kan sekarang udah ada WhatsApp ya. Hai kamu kenapa? Aku dengar kamu sakit. Aku dengar kamu lagi batuk pilek. Ayo kita berdoa ya. Atau adik-adik bisa juga seperti ini. Aku kirim voice note ya. Aku kirim doa ya. Kita doakan di voice note, dikirim. Tuhan Yesus sembuhkan teman kami yang sedang sakit. Aku yakin dan percaya mujizat Tuhan masih ada dan penyertaan Tuhan ada. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya temanku udah sembuh. Haleluya. Amin. Kirim lewat WhatsApp. Wah, temennya tuh yang lagi sakit pasti akan senang. Wah, ada yang perhatian sama aku, ada yang mendoakan aku. Dengan hati dia yang gembira, itu jadi obat buat dia. Walaupun kita tidak kirimin dia obat batuk, OBH, Kombi Plus, atau kita tidak kirimin dia apalagi obat pilek atau obat paracetamol, kita nggak perlu kirimin, tapi kita kirimkan dia doa. Dengan kita kirimkan doa, hati dia gembira, hati dia senang. Hati Tuhan juga senang yang pasti. Dan pada saat hati yang gembira, itu adalah obat yang manjur. Itu ada ayatnya loh. Hati yang gembira
adalah obat. Nah, kita kalau kita nggak tahu harus kasih obat apa, kita kirimkan doa. Kita kirimkan semangat. Ayo semangat, kamu pasti sembuh. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kamu. Cepat sembuh ya, get well soon ya. Wah, itu cara-cara kita mengasihi teman-teman yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau ada teman kita yang lagi sedih. Kenapa kamu nangis? Mainan aku rusak. Ya udah, kamu nggak usah sedih ya. Nggak bisa itu mainan kesayangan. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita beli lagi. Nggak bisa itu harganya. Ya udah kan kamu masih punya mainan yang lain. Tapi aku sedih. Ya udah kalau gitu kamu main sama aku aja biar kamu nggak sedih. Ya udah ayo kita main. Akhirnya dia lupa sama mainan yang rusak. Dia dihiburkan sama teman kita. Sama kita maksudnya. Dia kita menghibur teman kita yang sedang sedih karena mainannya rusak. Ayo kamu main sama aku aja. Tapi ingat mainnya pakai masker ya. Karena kita harus jaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. apalagi contohnya. Apalagi ya. Kalau teman kita lagi kesulitan lagi. Aduh aku gak bisa sekolah nih. Kenapa? Internet di rumah aku error. Aduh gimana dong? Aduh aku gak bisa ibadah nih. Kalau ibadah pakai YouTube kuota aku habis. Oh kalau gitu gini aja. Kofrans pernah dengar kesaksian dari anak Prisalt ya. Mereka mengadakan ibadah bareng. Wah gimana caranya, kan kita gak boleh berkumpul. Iya, mereka mengadakan ibadah bareng. Gimana caranya? Mereka pakai Google Meet atau pakai Zoom. Dan salah satu dari teman mereka present ibadah Victorious Kids yang online ini. Di present. Nonton bareng, kalau pakai Zoom kan mungkin kuotanya lebih murah ya. Atau pakai wifi kuotanya lebih bisa dipakai gitu. Akhirnya mereka kumpul tuh. Ibadah, wah Kofran bilang, Kofran puji, wah itu hebat loh. Ide kalian cemerlang sekali loh. Iya, itu bisa beribadah bareng. Dan pada saat ibadah itu juga jadi semangat. Karena ada temennya kan. Wih firman Tuhannya kamu nyatet apa? Aku catat ini, aku catat ini. Dan Kofran lihat catatannya pada saat mereka ngumpulin barengan. Makanya Kofran tanya, wih kok bisa bareng nih? Iya kok ibadahnya pakai Zoom, keren sekali. Ide yang sangat bagus yang makanya waktu itu kita juga lakukan. Google Meet kita ibadah bareng-bareng. Wah ide kalian bagus loh, semangat ya, teruskan ya. Terus apalagi ya, kalau kita misalnya kita punya, aku hari ini ulang tahun. Wah aku gak mau bilang mama aku gak mau beli kue yang mahal-mahal. Aku gak mau pesta yang bagus-bagus. Aku cukup bikin tentengan yang murah, yang pokoknya yang cukup untuk bagikan ke teman-teman anak-anak yang ada di jalanan, ke teman-teman kita yang kurang beruntung, yang mereka tinggalnya tidak punya rumah. Wah, itu keren sekali loh. Bagikan buat mereka supaya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan kita. Pada saat kalian bagikan tentengan atau kantongan atau goodie bags, buat kita mungkin, itu kan goodie bags murah, itu kan hanya 10-15 ribu. Tapi buat mereka, wah ini aku baru pernah loh dapat tentengan kantongan ini, aku seneng banget. Ternyata dia cari tahu dari mana ya ini ya. Oh ini anaknya orang Kristen, anaknya Victorious Kid. Wah nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kita melakukan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita bagikan ke orang-orang sekitar kita. Di situ kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kan kita udah belajar tuh tentang love language. Ada apa aja? Ayo ketik di live chat, ada apa aja? Yes, ada affirmation, ada apa lagi? Physical touch, ada apa lagi? Apalagi ayo, apalagi? Perbuatan acts of service. Apalagi ayo, apalagi tulis. Kalian gift, memberikan gift. Nah, tadi berikan kantongan. Itu love language. Kalian bisa lakukan itu. Dan kalian bisa jadi pelaku firman dengan kita memberikan kasih itu. Kita mungkin gak bisa memberikan uang. Kita mungkin gak bisa memberikan kantongan yang bagus atau ke semua orang. Tapi seperti Kofras beritakan tadi, kita bisa memberikan doa. Kofran pernah punya satu kesaksian seperti ini. Jadi pada saat musim COVID lagi tinggi-tingginya ya, waktu itu di bulan Juni-Juli yang 2021 kemarin, banyak banget teman-teman kita yang terkena COVID.
Antar mungkin dianya nggak COVID, tapi papanya COVID, atau mamanya yang COVID, atau adiknya, atau kakaknya, atau wah semuanya. Kalau dilihat, wah banyak yang COVID. Nah hari itu Kofran harus keluar kota. Pada saat Kofran di luar kota, Kofran tidak bisa besuk mereka. Kofran tidak bisa datangin mereka. Dan memang kan kalau COVID kita tidak boleh ketemu ya. Tapi Kofran diberikan hikmat sama Tuhan. Karena waktu itu Kofran pernah dengar kesaksian ada teman Kofran yang kerjanya hari-hari itu adalah dia mengirimkan doa. Aku tanya, Kofran tanya, gimana kamu mendoakannya? Apakah kamu tumpang tangan? Atau kamu kirim video? Atau gimana? Dia kirim cukup voice note. Kalau kalian mungkin kalau kirim video kan malu ya, aduh muka aku ntar kelihatan mukanya lagi nggak dandan, nggak make up atau nggak, aduh rambutnya lagi kusut nih atau gimana. Dia cukup kirimkan video, kirimkan audio, kirimkan voice note. Tuhan Yesus sembuhkan temanku yang sakit, seperti yang tadi Kofran sudah kasih contoh tuh. Nah, Kofran ajak adik-adik juga, yuk kita lakukan. Itu gratis kan? Semua kalian punya WhatsApp kan? Kofran yakin teman-teman adik-adik di sini punya handphone, punya untuk sekolah atau bagaimana untuk bisa ibadah seperti ini kan kalian pakai handphone atau pakai gadget. Lakukan itu, kirim voice note ke teman-teman kita yang mungkin sedang sedih atau sedang sakit. Kita memberikan dia kekuatan, memberikan dia penghiburan. Dan Kofran yakin dan percaya pada saat mereka dihibur lewat doa kita, mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Dan itu jadi obat yang manjur. Hati mereka pasti gembira, hati Tuhan juga disenangkan. Yuk kita sama-sama bagikan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk kita bisa juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberi kita perintah untuk kita saling mengasihi. Karena dia udah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih agape. Kalian tahu, adik-adik tahu apa itu kasih agape? Kasih agape itu adalah kasih yang walaupun. Kan udah sering dibahas ya, kasih yang walaupun, kasih yang meskipun. Meskipun kita masih jadi anak yang nakal, meskipun kita tidak taat, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Meskipun kita nakal nih, seperti contoh bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Hari ini ingat kepada Tuhan, besok dia berdosa lagi. Hari ini minta tolong Tuhan, besok dia berdosa lagi. Tapi Tuhan tetap mengasihi loh. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang agape. Oleh karena itu kita mau belajar sama satu orang nih. Ada di Alkitab tuh di kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang murah hati. Adik-adik tahu kisahnya? Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ada di Lukas 10 ayat 25, yuk kita buka yuk ayatnya yuk. Kita buka yuk. Tadi kan Lukas 10 ayat 27. Sekarang kita buka di Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25. Yuk kita baca ya. Nih, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, tetapi Yesus untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah, nih kisahnya ya, kita baca ya, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu dia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepada mereka, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, Tuhan Yesus kasih contoh seorang Samaria. Ada imam lewat, dia nyebrang aja, lewatin dari seberang jalan. Lewi lewat, dia jalan aja, lewatin dari seberang jalan. Tapi orang Samaria yang murah hati ini, dia turun dari keledainya. Dia angkat tuh orang yang dirampok, yang dipukuli, dibawa ke pengobatan supaya bisa diobati luka-lukanya supaya jangan sampai infeksi. Dan bahkan dia bilang, nih aku kasih 2 dinar ya, uang untuk berobatnya. Kalau kamu belanjakan lebih dari ini, aku akan kembali, aku akan tambahin lagi. Wah, itulah kasih yang Tuhan Yesus mau kita bagikan buat orang-orang kepada sekitar kita. Dan kita harus belajar dari orang Samaria yang murah hati ini. Oke, sebagai ayat penutup, Kofran akan kasih di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dan kasih itu juga kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Walaupun nih orang Samaria ini kalau kita baca sejarahnya itu adalah musuhnya orang Israel loh. Dia tidak akrab loh, dia tidak berteman baik loh. Tapi dia tetap mau menolong. Dia tidak meninggalkan begitu saja. Dia malah ditolong tuh orang yang dari Yerusalem itu. Israel sama Yerusalem bukan teman baik. Tapi dia karena dia mengasihi, dia tidak pandang bulu. Dia tidak membeda-bedakan. Dia tolong juga, dia selamatkan juga, dia bawa ke dokter juga. Oke? Kita juga harus seperti itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Ih, kamu kan anaknya si A, kamu kan orang ini, kulit kamu kan kuning, kulit aku hitam, kita gak mau tolong-tolongan, kita gak usah tolong-tolong. Tidak boleh, namanya kasih tidak boleh membeda-bedakan. Nih kita baca ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1 Korintus 13 ini tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7 firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lanjut ya sampai 13 ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Dan aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan yang tidak sempurna. Tetapi aku akan mengenal dan dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah hari ini adik-adik, yuk kita belajar untuk bisa mengasihi sesama kita manusia. Dimanapun Tuhan percayakan kita, Tuhan tempatkan kita. Di sekolah, di rumah, di mana aja deh Tuhan tempatkan kita. Jangan membeda-bedakan, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Amin, amin. Sebagai ayat hafalan, Yohanes 15 ayat 12. Ya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 12 tadi ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12.
inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin untuk firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya di video dikirimkan ke leadersnya, ke gurunya masing-masing ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita mau tutup firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kita mau berdoa sama-sama, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, berkati firman-Mu supaya apa yang kami dengar, bukan cuma kami dengar, tapi boleh kami lakukan. Kami boleh membagikan kasih kami yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Ajar kami, pimpin kami untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Shalom Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, firman Tuhan yang keren banget. Tadi Sisi lihat tuh, firman Tuhannya keren banget. Terus ayat hafalannya juga keren banget nih. Sisi mau bacain sekali lagi ayat hafalannya Ayat hafalannya nih kita bacain ada di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Wah, selamat mengasihi ya buat anak-anak Victorious Kids semuanya. Sisi dan guru-guru yang lain yakin dan percaya Victorious Kids pasti bisa melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai. Keren banget deh pokoknya firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kita untuk mau mengasihi. Oke deh, jangan lupa adik-adik untuk membawa dan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Caranya kan mudah banget, bisa langsung ditransfer atau scan QRIS yang tadi ada di layar. Kalau seandainya adik-adik kelewatan, bisa di rewind kembali, dimundur kembali, kemudian di pause. Nah, terus kita persembahan. Sisi percaya bahwa ibadah hari ini pasti memberkati setiap kita. Oleh karena itu, yuk kita juga mau jadi saluran berkat buat gereja, buat Victorious Kids. Bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Jangan lupa untuk menyertakan kode unik. Kode uniknya berapa? 8. Pinter banget. Dan juga Sisi mau menyapa. Kalau misalkan ada anak-anak yang baru saja bergabung dengan Victorious Kids, teman-teman yang lain juga boleh menyapa ya lewat live chat. Shalom, welcome to Victorious Kids, nice to know you, nice to meet you tentunya. Biarlah channel YouTube Victorious Kids ini, ibadah Victorious Kids ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan juga adik-adik, ayo jangan pernah kendor, jangan pernah lelah untuk mengajak teman-teman kita datang beribadah kepada Tuhan. Caranya mudah banget kan, tinggal di forward link YouTube-nya ke teman-teman kita atau di copy paste. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Cici lupa.
salin tempel, kirim ke teman-temannya. Boleh ke teman baru atau juga ke teman yang sudah lama tidak datang beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mau ingatkan kepada teman kita untuk selalu setia, taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin, keren. Ayo semuanya kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau bangkit berdiri. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Kasih Yesus, kasih-Nya mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kulihat wajah-Mu, Kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajah-Mu, Kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Kasih Yesus, kasih-Nya mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kita boleh lihat saudara kita ya. Ku lihat wajah-Mu, Kau lihat wajahku, ada sukacita. Kita pandang, ku pandang wajah-Mu, Kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Kasih Yesus, kasih-Nya mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Ku lihat wajah-Mu, Kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajah-Mu, Kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Ada kemuliaan Raja. Iya, ingat ya. Kalau misalkan kita melihat muka saudara kita atau melihat muka teman-teman kita, jangan sebel-sebel lagi, oke? Kita harus melihat ada sukacita, ada kemuliaan Raja di situ. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan berjumpa lagi di ibadah yang akan datang, ibadah minggu depan. Waduh, nggak terasa loh ya. Tante Mejan, Ciher, Cidiana, Koko Frans, Koko Welly, Koko Billy, Cici Yemi. Minggu depan itu kita sudah memasuki bulan baru, bener gak? Bener gak? Iya, tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya Kofran? Bisa kasih tahu Cisisi gak ya? Maret minggu depan itu tanggal berapa ya? Wah, Kofran lagi pergi lihat dulu tuh. Apa? Oh, kata Kofran 6. Oh, kata Tante Meicen 6. Oh, kata Cidiana 6. Itu udah bulan Maret ya, bener ya? Bener, itu sudah bulan Maret. Waduh, tanpa terasa kita merasakan kebaikan Tuhan. Tetap bersemangat, tetap antusias, tetap yes. Oke, yuk. Kita mau berdoa mengucap syukur untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami hari ini. Terima kasih kalau kami sama-sama boleh belajar bagaimana cara mengasihi dengan benar. Dan setiap kami mau melakukannya. Kami juga bersyukur kalau kami diingatkan bahwa kami ini telah dikasihi untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan lewat diri kami, orang-orang bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk
kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kedua orang tua kami. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Dan juga pertemukan setiap kami di ibadah kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ayo adik-adik, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat Tuhan dan kami siap menjadi berkat. Bersama-sama kita mau katakan amin. Happy Sunday, see you next week, God bless. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.